Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Dr. Safari Online ya. Kali ini kita akan membahas tentang vaksinasi COVID-19 ya. Di saat puasa ya, apakah membatalkan puasa apa tidak ya. Ya sebenarnya ini adalah bagian dari para ustadz ya. Cuma karena ada pertanyaan yang masuk ya sehingga kami sampaikan di sini, kami bahas di sini. Cuma yang kami sampaikan nanti adalah bukan pendapat pribadi ya, tetapi pendapat dari Majelis Ulama Indonesia yang kami sampaikan. Hanya kami menambahkan beberapa keterangan dari sisi ilmiahnya ya, sisi medisnya ya. Nanti yang kita bahas adalah kandungan dari vaksin AstraZeneca dan Sinovac ya. Ini dua vaksin yang saat ini kita pakai ya di Indonesia ya. Kemudian cara pemberian vaksin ya, karena dua hal ini nanti penting untuk memahami fatwa Majelis Ulama Indonesia ya. Nah, yang ketiga nanti kita bahas tentang, bukan bahas ya, kita sampaikan tentang fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 13 tahun 2021 tentang hukum vaksinasi COVID-19 saat berpuasa ya. Yang terakhir nanti kesimpulan. Nah, kita mulai dulu dengan kandungan dari vaksin AstraZeneca dan Sinovac ya. Yang sebelah kiri itu adalah isi dari vaksin AstraZeneca, yang sebelah kanan itu adalah kandungan dari vaksin Sinovac ya. Yang ini adalah isi dari AstraZeneca vaksinnya, ini adalah isi dari vaksin Sinovac ya. Coba kita lihat di sini ada virus rekombinan ya, yang ada virus yang mengandung rekombinan dari protein S ya. Kemudian ada L-histidin, ada histidin hidroklorid, magnesium klorid ya, polisorbat, etanol, sukrosa, sodium klorid, disodium edetat dihidrat ya, ada air untuk injeksi. Ini juga ada virus SARS-CoV-2, virus COVID yang diinaktifkan, ada aluminium hidroksida, ada disodium hidrogen fosfat, sodium dihidrogen fosfat ya, sodium klorida, sodium hidroksid, dan HCl ya. Nah, untuk memahami fatwa Majelis Ulama Indonesia nanti ya, nah ini jelas bukan sesuatu yang dianggap makanan atau minuman ya. Ini kan bukan, kalau kita makan minum kan isinya nggak seperti ini ya. Ini bukan makanan, bukan minuman, jelas ya. Nah, kemudian cara pemberian vaksin ya. Cara pemberian vaksin itu secara intramuskuler, artinya disuntikkan langsung ke otot ya. Jadi tidak melewati lubang hidung ya, tidak lewat mulut, tidak lewat dubur ataupun lubang yang lain, misalnya lubang kemaluan misalnya ya. Nah, sehingga nanti ini juga penting untuk memahami fatwa dari Majelis Ulama Indonesia ya. Nah, sehingga secara pemberiannya secara intramuskuler atau langsung lewat suntikan. Nah, sekarang kita sampaikan fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 13 ya tahun 2021 tentang hukum vaksinasi COVID-19 saat berpuasa ya. Yang pertama ini memperhatikan ya, ini dari isi dari fatwanya itu, dengan memperhatikan pendapatnya Al-Qostolani ya, bahwa menjaga diri dari wabah ini adalah wajib ya. Yang kedua, pendapat ulama pendapat para ulama bahwa sesuatu yang sampai pada perut ya, itu membatalkan puasa jika masuknya lewat rongga badan yang terbuka dan sesuatu tersebut dianggap makanan atau minuman ya. Nah, coba dilihat di sini bahwa sesuatu yang sampai di perut itu membatalkan puasa. Jadi kalau disuntikkan lewat intramuskuler kan tidak sampai di perut ya. Itu yang pertama. Yang kedua, jika masuk lewat rongga badan yang terbuka, berarti kan tadi sudah disampaikan tidak lewat mulut, tidak lewat hidung dan seterusnya ya. Karena vaksin ini disuntikkan lewat otot ya. Nah, yang kedua, dan sesuatu itu dianggap makanan atau minuman ya, jelas tadi yang disuntikkan vaksin itu bukan makanan atau minuman ya. Nah, sehingga fatwa Majelis Ulama Indonesia berfatwa bahwa nih
vaksinasi COVID-19 yang dilakukan dengan injeksi intramuskuler tidak membatalkan puasa ya. Jadi sekali lagi yang saya sampaikan adalah bukan pendapat pribadi saya hanya menyampaikan fatwa dari Majelis Ulama Indonesia ya. Saya kira ini adalah kesimpulannya. Jadi menurut Majelis Ulama Indonesia, vaksinasi tidak membatalkan puasa. Ini referensi yang kami pakai ya. Sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.